selamat pagi anak-anak di rumah. Kita ketemu lagi di Sekolah Minggu Immanuel GKJ Wisma Panunggal Merican. Salam sehat, tetap semangat ya. Ya, anak-anak di rumah yang luar biasa, pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam Sekolah Minggu Immanuel. Setiap hari Minggu kita bertemu ya, meskipun secara online, kita tetap bahagia dan kita akan belajar akan firman Tuhan. Nah, anak-anak di rumah, hari ini kita akan bersama-sama sekolah minggu dan kita akan memuji, kita akan mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus dan pasti ada berkat-berkat yang lainnya. Nah, anak-anak di rumah, kita akan mulai ya sekolah minggu kita hari ini dengan satu lagu Ayo ke Sekolah Minggu. Sudah siap? Oke, kita akan pujikan bersama-sama. Ayo kawan, kita bersama selalu rajin sekolah minggu. Bangun yang pagi, pakai yang rapi, ikut ibadah, siapkan hati. Ayo semua memuji Tuhan, ikut berdoa, beri persembahan. Ayo semua dengar firman Tuhan, supaya imanmu dikuatkan. Ayo kawan, kita bersama selalu rajin sekolah minggu. Bangun yang pagi, pakai yang rapi, ikut ibadah, siapkan hati. Ayo semua memuji Tuhan, ikut berdoa, beri persembahan. Ayo semua dengar firman Tuhan, supaya imanmu dikuatkan. Nah, setelah tadi kita menyanyi bersama-sama dengan Ayo ke Sekolah Minggu, jangan malas ya. Kita tetap semangat meskipun dalam masa pandemi ini kita diberi kekuatan untuk memuji Tuhan, untuk belajar, bermain, membantu orang tua dan masih banyak lagi. Ya, kegiatan kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan dengan suka hati. Yuk kita akan berdoa bersama-sama membuka sekolah minggu kita di pagi hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih untuk hari ini, berkat-Mu yang luar biasa. Engkau sudah melindungi kami dari istirahat, dan pagi hari ini kami akan bersekolah minggu, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Jauhkan kami dari segala gangguan yang ada di kanan, kiri, depan, belakang kami. Biarkanlah kami sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan firman-Mu ini menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak di rumah pasti sudah siap kembali untuk memuji Tuhan, karena ini adalah bukti bahwa Tuhan itu memelihara kita. Seperti pagi hari ini dengan hati yang meluap bahagia ya. Nah, kita akan bersama-sama lagi memuji Tuhan dan nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan, cerita tentang Tuhan Yesus ya. Dan kita akan lebih dekat lagi dengan satu pujian, hanya dekat Allah saja aku tenang. Oke, kita akan pujikan bersama-sama. Hanya Dia kota bentengku.
kita akan siapkan hati kita, pikiran kita, sehingga kita bisa konsentrasi penuh untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujikan pujian baca kitab suci. Kita akan dengarkan cerita bersama dengan Ibu Hana. Yuk kita akan nyanyi bersama. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Kalau mau berkat, kalau mau berkat. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau damai, kalau mau damai. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat, kalau mau damai. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam jumpa kembali di acara Sekolah Minggu Online GKJ Wisma Panunggal Becan. Nah, bersama saya sekarang kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Baik, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami boleh kembali datang ke hadirat-Mu. Kami boleh mengikuti ibadah Sekolah Minggu Online GKJ Wisma Panunggal Becan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Allah memberkati kami dan Allah memberkati setiap firman pada hari ini. Biarlah kami semua bisa melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema kita pada hari ini adalah jangan takut berkata benar. Dan ayatnya diambil dari Yohanes 18 ayat 33 sampai 37. Kita akan baca bersama-sama ya. Yohanes 18 ayat 33 sampai 37. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini."
supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Demikianlah sabda Tuhan. Nah, adik-adik, dari Yohanes 18 ayat 33 sampai 37 tadi kita belajar. Nats kita adalah Yohanes 18 ayat 37. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Nah, dari sini kita belajar bahwa Tuhan mengajarkan kita untuk kita berkata dengan benar, untuk kita berkata dengan tidak basa-basi, untuk kita berkata dengan sejujurnya. Nah, apa sih manfaat dari kita berkata benar itu? Mungkin ada yang ngebisikin kita, atau membisikin, jangan dilaporin dong ke mama, jangan dilaporin dong ke bu guru, atau aduh nanti aja deh, saya takut ini kalau saya berkata jujur nanti dimarahi gitu ya. Nah, dari firman tadi kita belajar bahwa Tuhan sudah menyatakan suatu kebenaran, ya, di mana di pasal 37 tadi ketika Tuhan ditanya sama Pontius Pilatus, "Apakah engkau ini anak raja?" gitu ya. Tuhan menjawab, "Ya, engkau sendiri yang mengatakannya kepadaku," gitu ya. Dari pernyataan inilah ya, suatu kebenaran itu sudah Tuhan nyatakan. Untuk apa sih Tuhan itu menjawab, "Ya, engkau ini anak raja"? Coba kalau Tuhan itu menjawab, bukan, aku ini bukan anak raja, aku ini bukan seorang raja," gitu ya. Tentunya lain cerita gitu ya. Berbeda ketika dia sudah menyatakan bahwa engkau sendiri yang mengatakannya gitu ya, bahwa Tuhan itu seorang raja gitu ya. Tuhan menyatakan bahwa dia siap menerima konsekuensi ketika dia berkata dengan sejujurnya. Untuk apa sih gitu ya? Konsekuensinya padahal nggak main-main ya. Dia harus disiksa, dia harus disalibkan. Untuk siapa sih dia harus menerima seperti itu gitu ya? Sampai Tuhan itu mau berkata dengan jujur, dan akhirnya malah dia itu mendapatkan sisaan, mendapatkan penyaliban ya untuk kita gitu ya. Tuhan melakukan semuanya itu untuk menyatakan misi yang besar gitu ya, untuk menyelamatkan kita, anak-anaknya, umat manusia yang percaya kepadanya. Supaya apa sih Tuhan itu melakukan seperti itu? Ya, di sini dikatakan bahwa Tuhan itu mencurahkan gitu ya, menyatakan kasih-Nya kepada dunia ini ya. Sehingga apa? Sehingga anak-anak yang percaya kepada Tuhan itu beroleh hidup yang kekal, tidak ada lagi dosa yang ditanggungnya, kemudian sudah mendapatkan pengampunan gitu ya. Untuk siapa sih Tuhan melakukan itu? Ya untuk kita, anak-anak yang percaya kepadanya. Nah, dari sini saya dan adik-adik ya, kita belajar gitu ya, bahwa mungkin kalau kita berkata dengan jujur, ada beberapa hal yang harus kita terima gitu ya. Misalkan ketika kita memecahkan suatu barang gitu ya, dan ada mungkin adik kita atau orang tua kita mungkin marah, tetapi kalau kita berkata dengan jujur, kita mengakui kesalahan, mungkin adik atau orang tua kita mungkin bisa memakluminya gitu ya. Terus ya berterima kasih karena kita sudah jujur, seperti Tuhan Yesus tadi gitu ya, bahwa kalau misalnya mau jujur ya pasti kita akan mendapatkan suatu ketenangan batin gitu ya, ketenangan batin, dan kita sudah melakukan yang terbaik yang sudah Tuhan ajarkan untuk kita belajar bersama-sama menyatakan kebenaran, menyatakan suatu perkataan yang positif yang Tuhan ajarkan seperti itu. Nah, dari sini adik-adik ke depan gitu ya, ke depan mungkin akan banyak hal yang adik-adik atau kita akan hadapi gitu ya. Untuk itu mari bersama-sama kita meneladani dari kisah Tuhan Yesus. Untuk sekecil apapun kesalahan kita ya, kita harus berani untuk
meminta maaf, harus berani berkata benar, harus berani berkata jujur gitu ya, supaya kita merasa kenyamanan dan kita merasa kedamaian dalam hati kita. Nah, mari bersama-sama kita akan tutup acara sekolah minggu hari ini. Nah, mari saya hantarkan. Tuhan Yesus, Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Baik, kami bersyukur Tuhan untuk serangkaian persekutuan atau kebaktian sekolah minggu online pada hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap pribadi kami yang saat ini boleh belajar mengenal dan memahami tentang perkataan kebenaran. Meskipun buat kami itu terkadang sulit, tetapi kami harus belajar dan berani untuk melaksanakannya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat yang sudah Tuhan berikan pada kami sampai dengan hari ini. Kiranya Allah menyertai adik-adik semua, supaya Engkau boleh berkati keluarga, Engkau boleh berkati sekolah, Engkau boleh berkati untuk setiap kehidupan adik-adik di kesehariannya. Mungkin saat ini ada adik-adik yang sedang sakit, kiranya Tuhan boleh tengok mereka, Tuhan boleh sembuhkan adik-adik sekolah minggu, dan kiranya Tuhan juga boleh berkati untuk cuaca yang beberapa saat ini mungkin hujan. Kiranya Tuhan boleh berikan kekuatan dan kesehatan untuk kami semua, supaya kami boleh menjaga tubuh kami dengan sebaik mungkin. Terima kasih untuk kebaktian sekolah minggu online pada hari ini. Biarlah Tuhan yang akan menyempurnakan segala sesuatunya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami sudah bersyukur. Haleluya, amin. Anak-anak di rumah yang luar biasa, tetap semangat ya. Kita harus tetap mendukung anjuran pemerintah. Meskipun saat ini masa pandemi, anak-anak harus belajar di rumah. Meskipun harus berangkat ke sekolah, tapi tetap harus menjalankan protokol kesehatan ya. Makan yang bergizi supaya tetap sehat untuk belajar di rumah maupun belajar di sekolah. Nah, hari ini sampai di sini dulu ya sekolah minggu kita. Kita akan ketemu lagi di minggu yang akan datang. Kita akan akhiri sekolah minggu kita hari ini dengan satu pujian. Bapa, terima kasih. Sampai jumpa.